guys, balik lagi bersama saya di channel Sena Pranata ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang dasar pemrograman ya. Kita akan awali dengan menginstal ini dah. Apa ini? Bagi yang belum install, silahkan install text editor ya. Kalian cari aja, bentar, cari saja di, misalnya kalian suka sama Visual Studio Code, saya pakai VS Code ya. Kalian tinggal cari aja di sini VS Code kayak gini, nanti akan muncul paling atas ini. Nah ini untuk Windows. Nah ini untuk Mac OS ada, yang untuk Linux juga ada. Jadi saya anggap kalian sudah install untuk Visual Studio Code-nya ya, atau VS Code, atau kalian bisa juga pakai yang namanya Sublime Text. Sublime Text yang ini, Sublime Text. Tapi saya akan pakai VS Code. Jadi saya sarankan untuk pakai VS Code juga ya. Karena video-video selanjutnya saya akan membahas ini, tapi dengan Visual Studio Code atau VS Code yang ini. Oke, jangan banyak basa-basi. Yang kedua, kita membutuhkan juga yang namanya browser. Yang ini kalian pasti semua sudah punya yang namanya browser Chrome. Nah, yang artinya kita akan membahas tentang HTML kali ini ya. Kita akan mulai dari sintak dasar untuk HTML. Ini saya perbesar dulu ya, siapa yang nggak kecil sekali. Nah, terlalu besar kayaknya, terlalu besar. Oh enggak, segini aja dah, nggak terlalu besar, tapi di sini besar sekali ya, nggak apa-apa. Ini yang welcome ini kalau pertama kali bukanya kayak gini ya. Ini welcome ini kalian silang aja, kita jangan pedulikan itu. Kalau lalu kita buka file explorer kita yang file ini. Nah, kalian buat folder di mana aja boleh. Saya di D ini ya, di disk D ini saya di sini bikin folder. Tekan aja Ctrl Shift N untuk membuat folder. Terus kalian kasih namanya bebas. Saya di sini pakai HTML dasar misalnya. Nah, kayak gini, HTML dasar. Terus di sini kalian klik 2 kali ya. Terus kalau kalian gunakan Visual Studio Code, kalian tinggal klik kanan di sini, terus Open with Code yang ini. Atau ada juga caranya dengan memakai Git Bash. Kalian harus install Git Bash. Atau terminal biasa juga bisa kayak gini dia. Kita masuk ke Visual Studio Code melalui terminal. Di sini tinggal ketikkan kode spasi titik. Nah, kayak gini. Kalau pakai Sublime Text, Sublime titik kayak gini. Oke. Saya anggap kalian sudah bisa membuka Visual Studio Code-nya ya. Yang mana tuh ya? Yang ini ya. Oh, yang ini. Ini kalian bisa donat ini aja. Terus kalian perbesar maksimum ya. Terlalu besar kah? Kecilin dah. Di sini besar sekali. Oke, ini yang welcome kita close. Kita akan mulai perkenalan dengan sintak dasar dari PHP. Oh, PHP ya. Maaf ya. HTML gitu ya. Terus kita buat folder ini, new file ini. Kalian klik. Nah, di sini kasih aja apa itu nama filenya itu index, karena index itu nama file yang pertama kali dijalankan. Index.html ya, HTML kayak gini. Nah, kalau kalian pakai Visual Studio Code bisa aja pakai yang ini, tanda seru. Ini kan ada, ini udah tampil nih, kita tinggal klik aja. Nah, ini sintak dasar dari PHP lagi, HTML5 ya. Ini sintak dasar dari HTML5.
Ini ada dokumen doc type. Nah, yaitu tipe docnya itu atau tipe dokumennya itu HTML ya. Nah, HTML itu bisa dijalankan melalui live server. Di sini kalian install aja supaya memudahkan kalian, yaitu live server. Nah, yang ini, yang di atas ini. Nah, ini sudah keinstall. Punya saya sudah keinstall di sini. Terus kita kembali ke indeks. Oke, jika sudah install extension yang tadi itu, nanti di sini ada yang namanya fitur baru yaitu Go Live. Nah, ini bisa diklik, atau kalian bisa juga menjalankan HTML ini langsung dari foldernya yang ini. Nah, di sini kalian tinggal klik aja 2 kali. Nah, dia akan membuka. Nah, ini kenapa kosong? Nah, karena kita belum isi apa-apa di sini ya. Di sini kita belum isi apa-apa. Nah, yang head ini yaitu nanti muncul di sini, yang dokumen ini, head ini. Ini namanya head yang paling atas itu. Terus, nah ini titelnya, judulnya. Kalau kalian nggak tahu titel, judul ya. Ini judul misalnya kayak ini judul. Terus kita lihat, nah ini kita bisa reload, atau kalian jika ingin tidak usah nge-reload di sini, kalian bisa gunakan yang namanya Go Live ini. Nah, kalian klik aja Go Live, nanti start dia. Nah, ini kita allow aja. Nah, ini. Nah, kan sama aja, tapi bedanya ini pakai 127, tapi ini pakai localhost ini. Ini di file kita ngambil. Ini di file kita yang di directory ini dia ambil, jadi dia tidak bisa nge-reload otomatis. Kita buktikan ya. Kita ubah lagi ini. Misalnya HTML dasar. HTML dasar misalnya. Dasar. Kayak gini misalnya. Terus kita buka lagi. Nah, langsung ke refresh, tapi di sini enggak. Ini kita refresh, nanti sama, keduanya sama. Itulah perbedaannya. Kita pakai yang live aja. Ini kita close. Terus selanjutnya, kalau kalian tidak ingin menulis kayak gini tadi, kalian bisa aja tulis sintaknya ini. Nah, ini sintaknya ini. Tapi saya lebih suka pakai tanda seru itu ya. Nanti langsung dibuatkan kayak gini. Saya anjurkan itu yang dibuat. Nah, pertama-tama kita akan membuat misalnya itu tag. Kita berawal dari tag paragraf ya, misalnya kita ingin membuat 2 paragraf misalnya. Terus kita kalau pakai VS Code, kita tinggal P aja. Nah, muncul ini banyak ya. Kita pilih yang paling atas, yang P aja. Nah, udah. Lalu misalnya kita tulis isi paragrafnya apa. Ini misalnya paragraf 1 misalnya. Ini paragraf 1. Terus kalian bisa buat lagi di bawahnya V misalnya. Ingin buat paragraf P aja. Terus ini tinggal diklik. Nah, misalnya ini paragraf 2 misalnya. Ini kurang A ya. Paragraf 2. Nah, kayak gini. Kita lihat prosesornya. Kita refresh. Nah, ini muncul. Ini kok nggak main ya live servernya. Tapi ini muncul ya. Ini paragraf 1 yang kita buat tadi di sini. Ini paragraf 1. Dan ini paragraf 2 yang kita buat di sini. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang ini, kan jelek ini masih teks biasa. Nanti kita akan
styling dengan yang namanya CSS nanti. Itu di video selanjutnya kita akan fokus membahas tentang HTML sekarang ya. Terus yang kedua ada yang namanya heading. Ini untuk komentar ya, slash untuk komentar, bukan, control slash saja. Nah ini untuk komentarnya itu pakai kurang dari sama dengan, nah ini kalau kalian paste code tinggal control slash aja untuk membuat komentar ya, supaya nggak ribet. Ini untuk komentar, misalnya untuk heading, ini untuk heading, ini untuk paragraf ya, control slash lagi, ini paragraf. Nah ini paragraf, terus ini heading. Nah heading itu ada heading 1, tinggal tulis H1 aja, terus kalian bisa enter. Terus yang kedua ini heading 2, ini ada heading 2, kita tinggal enter aja. Nah terus ada juga heading 3, heading itu sampai 6 ya. Heading 4 hanya itu heading ya. Heading 5 dan yang terakhir itu heading 6, ini yang terakhir. Nah kita lihat bedaannya, kita tulis, kasih petunjuk heading 1, terus heading 2, terus heading 3, terus heading 4, heading 5, dan yang terakhir heading 6. Ini oke, kita lihat prosesornya apa yang terjadi. Nah ini salah tulis lagi, salah tulis. Oke, typo saya. Nah ini yang benar. Nah ini heading 1, tulisannya agak besar, terus sampai heading 6 itu tulisannya mengecil. Nah ini biasanya heading 1 untuk judul, misalnya di sini heading 1, di sini heading 1, terus heading 2 ini biasanya subtitle, misalnya sub dari paragraf itu titlenya apa. Misalnya kalau di sini kita lihat di mana itu. Nah kayak gini, ini kalian bisa pakai heading 2, tapi ini kan jelek, ini jelek karena kita belum ada styling untuk ini. Nanti HTML itu sebagai kerangkanya dia, terus CSS itu yang mempercantik gitu, CSS itu yang mempercantik tampilannya. Ini kan jelek, ini cuma kerangkanya aja, ini jelek. Oke, nanti di lain waktu kita styling. Oke, kita lanjut ke kemana ya lagi. Oke, setelah heading ada yang namanya enter, control slash. Nah ini enter, saya menyebutkan enter aja ini. Nah itu kalian bisa pakai BR, yang namanya BR. Kalian tulis aja BR, yang artinya kalau diartikan di keyboard kita itu enter ya. Kita buat misalnya berapa, ini misalnya kita buat BR lagi, enter, BR lagi, enter, BR lagi, enter. Nah kayak gini. Terus kita di sini kasih dulu pembatas, misalnya H1 di sini, tulis H1. Ini batas misalnya. Nah, oke, kita lihat. Nah, dia akan ada jarak. Ini namanya line ya, itu dah kayak enter dia. Kalau di keyboard kita kan enter bisa kayak gini.
oh ini terlalu dekat, kita jauhkan lagi supaya di bawah, paling bawah. Bisa kita tinggal ini aja, BR lagi, BR lagi, BR lagi, terus sampai banyak kayak gini. Salah. Oke, kita lihat. Nah, udah ke bawah, kurang lagi, copy paste aja. Nah, kita copy paste, kita lihat. Nah, sudah di bawah kan. Nah, itu dia. Terus selanjutnya ada garis horizontal. Oh, vertikal ya, karena dia kesini vertikal. Kita buat lagi, kita komen, Ctrl/, ini garis, saya sebut garis saja, HR. Tadi BR untuk enter, HR ini untuk membuat garis ke samping gini, samping gitu garisnya nanti. Kita lihat. Nah, ini garisnya nggak kelihatan ya. Kita kasih aja di sini BR lagi, BR lagi supaya kelihatan. Nah, ini garisnya, ini garisnya. Terus kalian juga bisa modif ini nanti, misalnya judul isi garis ini bisa. Ini bisa juga. Ini kalau mau ke tengah sini ya, boleh juga. Tinggal kita membuat tag yang namanya center. Tapi ini tidak dianjurkan ya. Kalian tulis saja center. Center kayak gini. Enter dan enter lagi. Terus ini kita tinggal cut aja. Ctrl X, terus di sini Ctrl V. Nah, sudah. Kita coba lihat, nanti dia akan di tengah-tengah dari layar kita. Misalnya kita inspect, kalau di HP tengah-tengahnya gimana? Oh, di sini dia. Kalau di HP, kita kecilin lagi. Nah, tetap dia di tengah-tengah dari device yang kita pakai ya. Itu bagian dari responsive ya. Nah, ini udah. Selanjutnya ada yang namanya list. List kita bisa tuliskan dengan UL dulu, UL. Terus di dalamnya baru kita tulis LI. Nah, misalnya 1, terus copy lagi, kita paste. Nah, ini misalnya 2, terus ini 3 misalnya. Kita lihat. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Ini 1. Misalnya kalian mau buat apa? Misalnya di sini ini batas pertama apa, batas kedua apa, batas ketiga apa, nanti di sini nanti. Terus di sini ngisi teks bisa. Kita di sini, kalau di sini mau pakai heading 1 misalnya, boleh heading 1. Terus halo. Nah, ini kayak gini aja contoh. Nah, nanti dia akan muncul. Begitu juga yang lainnya, misalnya di sini tag paragraf misalnya, tinggal P enter. Nah, di sini paragraf misalnya, kita lihat nanti dia akan muncul. Nah, terus di HTML itu juga ada yang namanya pembungkus. Nah, ini seharusnya tadi ini dibungkus semuanya ya, ini dibungkus. Yang namanya pembungkus itu ada yang namanya div. Ini pembungkus. Terus ada juga yang namanya, ini kan div. Kita ini aja ke bawah, kita komentar.
membungkus dengan div misalnya. Ini pembungkus dengan div. Ini list, ingat ya, ini list. Terus ada juga yang pembungkus dengan session. Kita akan slash session. Nah, kalian bisa tulis aja di sini section. Nah, kayak gini. Terus kalian tinggal enter aja. Nah, ini kalau kita lihat di browser ini tidak ada muncul apa-apa ya, tetap aja sama aja. Kita coba tulis beberapa di sini. Misalnya kita tulis isi dengan tag paragraf misalnya. Ini section. Terus di sini paragraf, ini div misalnya kayak gini. Terus kita lihat browsernya. Nah, ini div, ini session. Terus selanjutnya juga ada yang namanya tabel. Di HTML itu ada yang namanya tabel. Tulisnya table. Nah, ini di dalamnya ada tabel, itu ada yang namanya tabel tabel head atau header. Tabel header kita tinggal tulis t head. Nah, ini. Terus ada juga yang namanya tabel body untuk isi bodinya. Nah, ini body. Nah, ini kayak gini. Nah, di tabel header itu untuk judul kita ya, kita di sini pakai th OTD dulu ya. Benar nggak? Kita TR dulu. TR itu untuk kolomnya nanti. Terus di sini baru T header. Nah, TH. Nah, ini misalnya nomor. Terus copy lagi. Di sini paste. Ini misalnya kelas. Terus selanjutnya ini di T body kita TR juga. Terus di sini TD. Nah, ini untuk body yaitu pakai TD. Terus header itu pakai TH ya. Ini misalnya nomor isiannya 1, terus kelas misalnya 12. Kita lihat. Nah, kayak gini nanti dia muncul. Nah, nomor, kelas. Tapi ini kan jelek, nggak isi border, pembatas dari gininya. Nah, bisa di sini juga ditulis border. Nah, ini. Terus kalian bisa pakai 5px. Ini besar ketebalannya ya. Nah, nanti dia akan muncul kayak gini. Oke, untuk video HTML-nya mungkin segitu aja dulu ya. Ini sintaknya. Atau kalian bisa juga belajar di Witry School ya. Witry School. Nah, ini di sini. Kalian cari aja di sini HTML. Nah, di sini sudah lengkap. Ini sintak dasarnya. Terus di sini udah lengkap, ini atributnya udah sangat-sangat bagus. Ini yang kita buat tadi ya. Head, ini heading, ini tag name. Nah, nanti di lain waktu bisa kita membuat tag name-nya itu kayak gimana gitu. Tag name ini.
tag name itu hampir sama dengan ini, juga hampir sama, dia mencetak tulisan ke gini tag name ya. Udah sekian dulu ya, bye bye, jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini.